Matius 4 ayat 4. Ini jawaban Yesus waktu dia dicobai oleh iblis. Dia berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ini jawaban Yesus kepada iblis ketika iblis itu mencobai dia dengan memberikan satu firman. Lalu Yesus menjawab dengan firman lagi. Tapi firmannya ini spesifik karena dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Bahasa aslinya itu rema, rema yang keluar dari mulut Allah. Jadi dia mau bilang, tidak cukup kita hanya makan roti saja untuk kebutuhan jasmani kita, tetapi kita perlu firman rema untuk kerohanian kita. Ya, dalam bahasa Inggris ini juga sama ya. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word ya that proceeds out of the mouth of God. Sebenarnya Yesus ini sudah dari sejak awal menunjukkan ya bagaimana dia itu melayani selama di muka bumi. Dia begitu tergantung pada Allah Bapa. Dia bergantung pada tuntunan Roh Kudus. Dia menghabiskan banyak waktu dalam doa, sehingga tindakan dia itu tidak dikendalikan oleh keadaan. Dia nggak ditarik oleh orang-orang banyak yang mencari dia, tapi dia melakukan apa yang Bapaknya perintahkan. Itu sebabnya dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema. Ada perintah spesifik yang diberikan ya kepada kita, dan itu ya perlu setiap hari ya, setiap pagi ya kita menantikan dia untuk berbicara. Salah satu kisah yang terkenal itu di Lukas ya, Lukas pasal 5 ya, menjadi penjala manusia. Waktu itu ya kalau kita baca, Simon dengan teman-temannya sudah semalaman kerja keras cari ikan tapi tidak menangkap apa-apa. Lalu Yesus melihat perahu Simon. Ya, ada dua perahu di tepi pantai, salah satunya perahu Simon, dan dia naik ke dalam perahu itu, dia bilang, coba tolakkan sedikit jauh dari pantai. Lalu dia mengajar, ya, dia mengajar orang banyak yang mau dengar firman. Nah, kata firman di situ, ya, firman secara umum ya, logos ya. Tetapi setelah Yesus mengajar orang banyak, setelah selesai, dia berbicara khusus kepada Simon. Bukan kepada orang banyak, tapi khusus kepada Simon. Ya, dikatakan di sini setelah selesai berbicara, setelah mengajar orang banyak, ia berkata kepada Simon, ini spesifik ya, ini firman rema. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ya, ada firman rema, aku akan menebarkan jala juga. Sekalipun itu bertentangan dengan logika. Dan setelah mereka melakukannya, melakukan apa? Melakukan perintah yang spesifik itu. Melakukan firman rema itu. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saya ingat ada satu hamba Tuhan ya, dia cerita ya. Pada mungkin tahun 60-an atau sebelumnya, ada seorang hamba Tuhan yang terkenal di Amerika. Dia mendoakan orang sakit dalam salah satu kebaktian mungkin dengan cara yang unik. Ya mungkin nggak selalu begitu, tapi waktu itu dia suruh orang masuk semua untuk dia doakan satu persatu. Dan cuma beberapa orang yang dia doakan spesifik kalau nggak salah, dan mereka tuh langsung instan sembuh. Yang lain itu kalau nggak salah, dia suruh anak buahnya doain atau dia doa secara umum ya. Tapi beberapa orang yang dia doa spesifik instan sembuh. Nah, kok bisa gitu? Nah, itu yang namanya tuntunan yang spesifik ya, yang rema. Dalam melayani juga begitu ya. Kita itu bisa melayani secara umum saja ya. Secara umum Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Ayo kita kumpulkan orang, kita buat kebaktian, ya, kita buat pelayanan. Tapi itu akan beda hasilnya dengan ketika kita dapat tuntunan khusus spesifik. Ya, itu hasil akan beda sekali. Sama seperti ini, Simon.
Ya. Lalu setelah Yesus itu bangkit dari kematian, murid-murid kan waktu itu kembali lagi mencari ikan. Dan setelah semalaman nggak dapat apa-apa, menjelang pagi itu Yesus muncul di tepi pantai, ya, Danau Tiberias. Lalu Yesus berkata kepada mereka, dia bertanya, ada nggak makanan? Mereka bilang nggak ada. Lalu di ayat 6 ini, ya, dari Injil Yohanes, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, waktu mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Yang semalaman dicari itu nggak ada. Cuma karena Yesus memberikan firman rema spesifik dan firman itu dilakukan, hasilnya langsung luar biasa. Ya. Coba perhatikan ya. Kalau yang pertama di Lukas 5 itu perintahnya adalah bertolaklah ke tempat yang dalam, lalu tebarkan jalamu. Kalau yang ini perintahnya tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kok nggak di sebelah kiri? Karena perintahnya di sebelah kanan. Ya, ini kan cuma istilahnya lugu aja, ikuti aja apa yang disuruh. Ya disuruh kanan ya kanan gitu. Itu namanya firman rema, ya spesifik ini. Cuma diberikan kepada mereka pada saat itu. Kalau setelah itu mereka coba lagi atau orang lain tiru, nggak akan berhasil. Mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri, mau di depan, mau di belakang, nggak ada hasilnya karena nggak ada perintah rema, nggak ada perintah khusus dari Tuhan gitu. Jadi ini penting sekali ya ketika Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema ya yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya kita ini kalau setiap hari perlu makan minimal ya 3 kali sehari kecuali sedang puasa, ya kadang-kadang pakai snack juga, maka kalau itu untuk tubuh kita, maka untuk rohani kita, kerohanian kita ya perlu juga. Ya, kalau nggak bisa 3 kali, mungkin sehari minimal, tapi mendengar dia bicara. Ya, itu bisa dalam bentuk lagu, kadang-kadang kita sedang menyanyi, menyembah dia, atau ada nyanyian yang muncul di hati kita. Ya, saya sering kalau bangun pagi, waktu terbangun sudah ada nyanyian ya di hati. Ya udah saya ikutin aja. Seringkali itu tuntunan ya. Tuntunan atau firman yang saya dapat di pagi hari lewat lagu ya. Kadang-kadang sedang puji-pujian di gereja ya. Firman itu berbicara lewat lagu. Ya, jadi kita belajar di sini kejadiannya mirip tetapi perintahnya berbeda ya. Yang berikutnya kita lihat lagi ya di Lukas 17 ayat 12 sampai dengan 14 ya. Yesus ini waktu itu masuk suatu desa. Datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Nah, kenapa mereka berdiri agak jauh? Karena pada saat itu kalau orang kusta itu tinggalnya di luar kota, nggak boleh gabung dengan orang-orang yang sehat. Mereka nggak boleh dekat-dekat. Kalau mereka dekat-dekat ya, mereka mesti bilang najis-najis gitu ya. Mereka mesti terpisah sampai kustanya sembuh. Kalau sudah sembuh, sudah tahir, mereka mesti datang ke imam-imam, diperiksa nanti, betul nggak sudah sembuh. Lalu bawa persembahan gitu ya, sebagai bukti mereka sudah sembuh. Itu ada aturannya kayak gitu. Baru mereka boleh bergabung dengan orang-orang yang umum. Nah sekarang ketika mereka berdiri agak jauh, mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ketika mereka berkata guru, artinya mereka bilang, "Kami mau dengar petunjuk-Mu. Ya, kasihanilah kami, berilah petunjuk. Katakan sepatah kata." Kira-kira kayak begitu ya. Kayak perwira yang di Kapernaum itu. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, ini remanya, ini perintah khususnya. Padahal seharusnya mereka harusnya sembuh dulu, baru boleh pergi kepada imam-imam. Tapi ini belum sembuh, Yesus sudah bilang, "Pergilah kepada imam-imam." Nah, itu perintah spesifik, itu rema buat mereka yang 10 orang ini. Waktu dilakukan, sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir.
mereka itu sembuh. Lalu satu orang kembali, ya, orang Samaria tersungkur di kaki Yesus, ya, memuji Tuhan karena dia sembuh. Jadi ini contoh, ya, sangat penting kita itu mendapatkan rema, kenyang dengan rema, ya, dalam banyak hal. Kalau kita bergaul, ya, nggak sulit, ya. Tentu ada orang yang punya panggilan barangkali seperti nabi, ya. Jadi firman Tuhannya tuh barangkali saya kurang tahu juga, ya. Tapi kalau yang dari apa yang saya pelajari, ya kita hidup wajar, ya. Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan 300 tahun dan dia hidup normal, ya. Dia punya istri dan selama 300 tahun itu dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan, artinya dia normal, ya. Nah ini 10 orang kusta, ada lagi satu orang kusta. Kalau satu orang kusta itu dia datang ke hadapan Yesus tersungkur dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah itu memang luar biasa, ya. Dia terobos semua peraturan waktu itu yang sebenarnya dia tuh nggak boleh, ya, datang ke dekat Yesus sedekat itu, tapi dia lakukan mungkin karena tekanannya sudah kuat, ya, untuk dia mau sembuh, dan dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus jamah dia dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Langsung dia tahir, ya, dia sembuh. Dan lalu Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam dan persembahkanlah persembahan seperti yang telah diperintahkan oleh Musa, ya. Jadi orang kusta, tapi bagaimana mengalami kesembuhannya beda, tergantung tuntunan. Ya, Yesus juga tergantung kepada tuntunan Roh Kudus, ya, tidak pada satu metode. Ya. Kita lihat lagi nih, ya. Ini yang Daud, ya, Daud alami di Perjanjian Lama. Apa yang dia bilang di sini? Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi Daud ini orang yang bergaul dengan Tuhan. Dia hidup di zaman Perjanjian Lama, tapi prinsip-prinsip Perjanjian Baru banyak yang dia itu sudah mulai lakukan. Bagaimana dia mengandalkan Tuhan, bagaimana dia berkata kepada jiwanya, bangunlah hai jiwaku, ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud ngerti bahwa dia perlu tuntunan Tuhan. Dan dikatakan di sini, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Tuhan memberi nasihat kepada dia lewat hati nuraninya. Jadi dia nantikan itu. Nah ketika dia dapat tuntunan dari Tuhan, dia lakukan, makanya kemanapun dia pergi berperang, dia berhasil. Ya, ini pelajaran penting, ya, buat kita. Mendengar suara Tuhan, bangun pagi. Ya, di kitab Yesaya dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, tapi di Mazmur ini dikatakan juga pada waktu malam. Apa bedanya malam sama pagi, ya? Kalau pagi itu kan sebelum kita melakukan tugas kita mencari Tuhan, kita mendahulukan Dia. Kalau waktu malam kita sudah selesai semua, lalu kita mengevaluasi, kita bertanya sama Dia, kita teduh, dan Dia mulai mengajari kita. Dia mengkoreksi kita, mungkin memberitahu, mestinya kamu tadi hari ini begini-begini. Tapi baik pagi maupun malam ada satu kesamaan, yaitu teduh, tenang. Frekuensi otak kita sedang teduh, sedang tenang. Nah, ini juga Daud, ya. Daud ngalami di Mazmur 23. Ya, dia bilang di ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kenapa Daud berkata ia menyegarkan jiwaku? Dalam bahasa Inggrisnya tuh ia memulihkan jiwaku. Ya, he restored my soul. Setelah itu baru dia berkata ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena seringkali, ya, di jiwa itu kan ada kehendak, ada pikiran, ada emosi. Ini yang seringkali mengontrol kita, manusia, ya. Manusia itu kalau di psikologi cuma dikenal manusia itu cuma tubuh dan jiwa, ya. Makanya psikologi belajar jiwa. Tapi kalau kita tahu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, jiwa ini seringkali labil, ya. Perlu teduh baru bisa menangkap tuntunannya, ya. Nah,
Atau ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang yang mencari dia, yang baru saja dapat makan gratis, ada 5.000 laki-laki plus wanita plus anak-anak. Mereka kenyang dengan 5 roti 2 ikan yang didoakan sehingga berlipat kali ganda, dan semua kenyang dan ada sisa 12 bakul. Lalu ketika mereka mencari Yesus, Yesus kemudian ngajarin mereka, dan Yesus bilang, kamu nih cari aku bukan karena kamu percaya, kamu lihat tanda, lihat mujizat, tapi karena kamu udah makan roti itu dan kamu kenyang, ya. Lalu udah berapa lama ya Yesus mengajarkan sesuatu dan mereka sulit terima. Mereka bersungut-sungut ya, kemudian mereka mulai bertengkar satu dengan yang lain, dan akhirnya Yesus bilang, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, perkataan ini dalam bahasa aslinya rima, ya. Nah, habis itu banyak murid-murid mengundurkan diri, Yohanes 6 ayat 66. Jadi Tuhan mau bilang, kalian dengar firman, kalian dapat makanan, minuman gratis ya. Tapi ayo coba ya, kejar sesuatu yang sifatnya kekal ya, sesuatu yang dari Allah Bapa ya, dari Tuhan gitu. Ya, ini kalau diterjemahkan ke sekarang artinya kita ini dalam melakukan sesuatu, apalagi yang sangat penting ya, coba check and recheck. Biarkan itu karena tuntunan Tuhan. Biarkan itu karena rema daripada Tuhan. Kalau enggak, seringkali apa yang kita buat kita kira bagus, ternyata salah ya. Itu yang aktivitas jiwa. Di situ ada kemauan yang keras ya. Di situ ada pikiran yang secara logika udah benar pasti seperti ini, tapi itu pikiran yang tidak sejalan dengan firman. Karena manusia duniawi kan nggak bisa tangkap itu ya. Kalau kita sekolah cukup tinggi, dibentuk dengan cara berpikir dunia ya, maka seringkali itu sulit ya. Karena kita menganggap diri kita pinter, apalagi kita gelarnya banyak itu ya. Kita menganggap diri kita bijak, oh ini salah semua, saya yang lebih tahu ya. Ingat baik-baik, Musa itu 40 tahun ya. 40 tahun dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dari kecil itu, sekolah di sekolah terbaiknya, di kerajaan. Tapi setelah itu 40 tahun diasingkan. Sampai hilang rasa percaya dirinya. Belakangan Tuhan pakai dia. Tetapi setelah dia betul-betul diasingkan 40 tahun. Sampai nggak berani lagi mengandalkan ilmu yang dia dapat di Mesir. Walaupun akhirnya dipakai dengan cara Tuhan. Lalu Yohanes 6 ayat 68 ya, ketika murid-murid mengundurkan diri, ya di Yohanes 6 ayat 66, Yesus nantang lagi nih yang lain, yang 12 orang. Kalian nggak pergi juga? Nah, ini jawaban Simon ya, Petrus. Dia bilang, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu engkau lah yang kudus dari Allah. Nah, kata perkataan di sini rema juga. Jadi murid-murid ini, yang 12 ini tidak ikut undur seperti murid-murid yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, sudah mengecap firman rema itu, sudah bersama Tuhan, sudah melihat mujizat terjadi. Mereka, apalagi Petrus, sudah jalan di atas air ketika dia berkata, Tuhan, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air mendapatkan engkau. Dan Tuhan berkata, datanglah. Nah, perintah datanglah itu rema, khusus buat Petrus saat itu. Dan dia bisa jalan. Kenapa? Karena ada rema, ada perintah itu khusus. Kalau sekarang dia lakukan, entah bukan hanya dia, siapa aja, nggak ada tuntunan, ya kecemplung lah. Ya. Jadi ini pentingnya rema, pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita kuat dan enjoy, kita bisa bersuka cita. Kalau dikatakan kita wajib hidup seperti Yesus, sebenarnya adalah cara hidup dia yang bergantung kepada Roh Kudus. Membangun hubungan, mendengar tuntunan dari Bapa lewat Roh Kudus, dan lakukan seperti yang diperintahkan. Bukan ide sendiri. Dan kalau kita lakukan hal itu, kita akan menikmati yang terbaik ya. The best of the land. Amin.